Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini aku bakal bahas series yang semoga aja mudah-mudahan kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Dead Game adalah series Korea tahun 2023 bercerita tentang seorang pria menyedihkan yang memutuskan mengakhiri hidupnya setelah terhimpit cobaan hidup. Namun setelah mati, dirinya malah mendapat hukuman di mana ia harus melewati 12 kali kematian di kehidupan yang berbeda-beda. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Yije yang menangis setelah dibawa ke sebuah tempat menyeramkan. Yije histeris sekaligus bertanya mengapa ia harus ke sana padahal ia tidak melakukan kesalahan. Tapi seorang wanita muncul dan langsung menegaskan Yije bersalah karena Yije sudah berani mencarinya sebelum si wanita mencari Yije. Si wanita pun langsung menembak Yije hingga Yije langsung terjatuh sampai muncullah kisah hidupnya dulu. Nah, jadi 7 tahun yang lalu, Yije yang seorang mahasiswa bersiap untuk melakukan tes wawancara kerja di perusahaan bernama Tekang. Pacarnya Yije yang bernama Jisoo lalu menghubungi dan langsung memuji Yije yang menurutnya hebat karena Yije menjadi satu-satunya peserta seleksi terakhir yang belum lulus. Yije sebenarnya gugup, tapi Jisoo langsung memberinya semangat hingga Yije jadi semakin optimis untuk bisa lolos. Tapi tak lama dari itu, Yije malah dibuat kaget setelah menyaksikan seorang pria tiba-tiba tertabrak mobil sampai terpental. Pria tersebut mati di hadapan Yije hingga Yije langsung terguncang sampai rasa syoknya itu jadi membuatnya tidak lolos seleksi di perusahaan Tekang. Yije tentu sedih, namun seiring berjalannya waktu, Yije tetap melanjutkan hidup dengan bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski berat dan sedih kadang kian melanda, tapi Yije tetap terus menjalani semua itu dengan lapang dada demi memiliki kehidupan selayaknya setiap orang yang memiliki pekerjaan serta bisa menikah. Dan untuk mewujudkan kehidupan yang diharapkannya itu, Yije pun tiada henti untuk terus mengirim surat lamaran pekerjaan. Meski Yije berkali-kali gagal dalam wawancara, tapi Yije tetap tidak menyerah. Hingga setelah 7 tahun bekerja keras, akhirnya usaha Yije pun membuahkan hasil, yang mana Yije berhasil kembali menjadi peserta seleksi di perusahaan Tekang. Namun, Yije sempat diremehkan oleh 2 pewawancara karena pengalaman yang tertulis di daftar riwayat hidup Yije hanya bekerja paruh waktu. Yije pun jadi ingin menjelaskan, tapi CEO perusahaan Tekang yang bernama Tewo sudah tahu alasan Yije menulis pekerjaan paruh waktu di daftar riwayat hidup karena Yije ingin menunjukkan kerja kerasnya. Yije pun membenarkan dan ia juga ingin menjelaskan alasannya menjadi pekerja keras. Tapi Tewo sudah tahu yang membuat Yije menjadi pekerja keras karena Yije telah kehilangan ayahnya saat kecil. Tewo pun jadi kagum dengan Yije, hingga Yije yang mendengar itu jadi cukup senang. Tapi kesenangan itu tidak berlangsung lama, karena setelah itu Yije mendapat kabar bahwa uang yang Yije investasikan ke temannya ternyata dibawa kabur. Yije yang tidak terima jadi langsung mendatangi hunian temannya untuk mengambil uangnya kembali. Tapi si teman ternyata sudah kabur, hingga Yije hanya bisa meluapkan emosinya dengan merusak pintu sambil menangis. Yije pun langsung dibawa ke kantor polisi akibat membuat kekacauan seperti orang gila. Tapi Yije mengaku seperti itu karena semua uangnya hilang dibawa kabur. Yije pun minta polisi menangkap penipu itu. Tapi polisi menegaskan, Yije tidak akan bisa menuntut investasi atas dasar penipuan. Yije awalnya berinvestasi demi keuntungan, jadi jika Yije tertipu, anggap saja itu kerugian. Yije jelas protes, tapi semua itu percuma karena memang begitulah hukum di Korea. Yije pun hanya bisa tertunduk lemas dan ia sangat sedih karena dulu Yije menginvestasikan uang itu agar ia bisa menikahi Jisoo. Namun impian itu sepertinya kini harus sirna karena sekarang Yije sudah tidak punya apa-apa. Yije pun pulang dengan keadaan hampa hingga setelah itu ia harus kembali merasakan kecewa saat melihat Jisoo baru saja diantar pulang oleh seorang pria dan pria itu juga memberi Jisoo bunga. Yije lalu menghampiri Jisoo membuat Jisoo jadi langsung menanyakan keberadaan Yije di sana. Yije pun mengaku ada keperluan dan setelah itu ingin pergi. Tapi Jisoo menahan dan langsung memberi Yije amplop untuk membantu kebutuhan Yije karena ia tahu Yije baru saja bolos kerja paruh waktu untuk tes wawancara. Tapi bukannya menerima, Yije malah berpikir Jisoo mendapatkan uang itu karena baru saja kencan buta dengan pacar barunya. Jisoo jelas langsung membantah, tapi Yije malah ingin membiarkan Jisoo pergi karena jika bersamanya Jisoo tidak akan bahagia. Yije merasa hanya menjadi beban bagi Jisoo, membuat Jisoo jadi minta Yije untuk lebih bekerja keras. Tapi Yije sudah sangat lelah dan muak karena kerja kerasnya selama ini tidak sedikit pun merubah keadaan. Yije sudah tidak mau menyulitkan Jisoo lagi, hingga Yije
jadi memutuskan mengakhiri hubungan demi kebaikan Jisoo ke depannya. IJ pun pergi dengan air mata yang berderai. Sampai saat tiba di hunian, ternyata IJ sudah diusir dari hunian karena menunggak sewa pembayaran. IJ pun jadi terpaksa menunggu pemilik sewa di luar sambil memindahkan barangnya. Tapi saat pagi tiba, IJ lagi-lagi harus menerima kenyataan paling pahit, di mana dirinya ternyata kembali gagal seleksi di perusahaan Tekang. IJ pun semakin hancur karena impiannya menuju jalan terang malah berakhir malang. Hingga akhirnya, IJ pun memilih ke rooftop untuk mengakhiri hidupnya. IJ sudah sangat frustasi dan ia langsung menyalahkan pria yang dulu mati tertabrak di hadapannya sebagai dalang yang membuat hidupnya hancur seperti sekarang. Hidup IJ penuh kesialan sejak saat itu, sampai akhirnya kini IJ memilih mengakhiri hidup karena menurutnya hanya kematian yang bisa mengakhiri penderitaannya. IJ sudah tidak takut mati hingga ia langsung menerjunkan diri meninggalkan surat wasiat serta ponsel yang mendapat panggilan dari sang ibu. Namun setelah itu, IJ tiba-tiba terbangun kembali di tubuh orang lain dan ia sudah berada di pesawat jet pribadi. IJ pun kebingungan, tapi seorang wanita yang sebelumnya menembak IJ muncul dan langsung membacakan surat wasiat yang ditinggalkan IJ, di mana di wasiat itu tertulis jika IJ tidak takut mati dan IJ menganggap hanya kematian yang bisa mengakhiri penderitaannya. IJ tentu bingung dengan si wanita yang mengetahui semua itu, hingga si wanita pun langsung menegaskan jika IJ sudah mati dan keberadaan si wanita di sana adalah buktinya. Si wanita pun membuka kacamatanya hingga IJ langsung terbawa ke sebuah tempat yang disebut sebagai tempat perjalanan menuju neraka. Si wanita ingin menghukum IJ akibat IJ sudah meremehkannya, tapi IJ langsung menentang hingga si wanita jadi langsung mencekik IJ sambil memperkenalkan diri bahwa ia adalah Maut. IJ sebelumnya meremehkan Maut di surat wasiat, hingga si wanita yang disebut sebagai Maut pun jadi langsung menghukum IJ dengan menjatuhkannya. IJ pun langsung disantap para monster, tapi setelah itu IJ terbangun kembali di tubuh orang lain. Si Maut pun langsung menegaskan jika IJ akan dihukum dengan 12 kali merasakan kematian di tubuh orang lain. IJ akan terus merasakan sakitnya kematian dan semua itu adalah hukuman untuk IJ akibat IJ sudah meremehkan kematian. Namun, apabila IJ berhasil menghindari kematian yang dihadapi dari salah satu 12 tubuh itu, IJ akan bisa terus hidup di tubuh tersebut. Tapi IJ menolak dan ia tidak ingin hidup lagi sebab hidupnya sudah seperti neraka. IJ sudah mati, jadi ia menganggap sekarang semuanya sudah berakhir. Tapi si Maut menegaskan bahwa semua ini baru permulaan. IJ telah meremehkan kematian di surat wasiatnya dan si Maut jadi ingin melihat sejauh mana IJ bisa mengendalikan kematian yang sudah IJ remehkan. Si Maut pun pergi hingga pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi. IJ yang panik pun jadi langsung melindungi diri karena ia merasa pesawat akan jatuh. Tapi ternyata turbulensi itu tidak berlangsung lama. IJ pun jadi agak tenang hingga tak lama bola kristal tiba-tiba masuk ke kepalanya, yang mana ternyata bola kristal itu adalah sebuah ingatan milik orang yang tubuhnya kini digunakan IJ. Nah, orang itu bernama Jinte, berumur 33 tahun. Jinte ini adalah seorang anak kedua dari CEO perusahaan Tekang. Sejak kecil, Jinte sudah mulai persaingan dengan kakaknya, sehingga ketika dewasa, Jinte yang selalu lebih menonjol akhirnya berhasil diangkat menjadi CEO baru di perusahaan Tekang mengalahkan kakaknya. Nah, kakaknya Jinte ini ternyata Tewo yang sebelumnya mewawancarai IJ. IJ pun sangat bingung dengan semua ingatan itu, tapi akhirnya IJ senang karena sekarang dirinya menjadi CEO di perusahaan yang sebelumnya sangat ia idamkan. IJ pun akan memulai hidup baru menjadi Jinte, namun naasnya pesawat tiba-tiba terbakar dan langsung mengalami ledakan. IJ pun mati terbakar dan setelah itu ia bangkit kembali dan bertemu si Maut. IJ lalu langsung bertanya untuk apa peluru-peluru di hadapan si Maut. Si Maut pun langsung menjelaskan peluru-peluru tersebut akan ia gunakan untuk menembak IJ. Jumlah peluru tersebut tersisa 11 dan jika si Maut menembakkannya ke IJ, artinya IJ akan hidup kembali di tubuh orang lain. IJ juga akan mendapatkan bola kristal dan bola kristal itu akan memberi IJ ingatan serta kemampuan dari pemilik tubuh yang IJ gunakan. Tapi IJ protes karena ia merasa percuma memiliki kemampuan, tapi akhirnya ia tetap tidak bisa selamat. IJ merasa bingung mencari cara untuk bertahan, namun si Maut menegaskan jika IJ harus memikirkannya sendiri karena jika sampai IJ gagal, IJ akan berakhir di neraka. IJ jelas sangat takut, tapi si Maut langsung membawa IJ melihat neraka
Hingga setelah itu, Yije langsung histeris kemudian bertanya mengapa dirinya harus ke sana padahal ia tidak melakukan kesalahan. Tapi si Maut menegaskan, Yije telah melakukan kesalahan karena Yije berani mencari Maut sebelum Maut mendatanginya. Yije pun jadi semakin histeris dan ia benar-benar tidak bisa menerima jika saat mati harus masuk neraka, padahal dulu saat hidup dunianya sudah seperti neraka. Si Maut pun menyuruh Yije untuk bertahan, tapi Yije merasa percuma karena akhirnya ia akan tetap masuk neraka. Namun si Maut menegaskan, jika Yije berbuat baik ketika hidup di tubuh orang lain, mungkin Yije bisa menghindari neraka. Si Maut yakin Yije pasti bisa bertahan, hingga setelah itu ia langsung menembaki Yije sampai Yije terbangun kembali di tubuh pria yang sedang terjun dari ketinggian. Bola kristal lalu kembali masuk ke kepala Yije sampai muncul ingatan yang mana pria bernama Jae-sub itu ternyata penggemar olahraga ekstrim. Jae-sub berumur 38 tahun dan ia sudah menjalani kehidupan berbahaya saat muda, hingga hasilnya Jae-sub sudah berhasil memecahkan 4 rekor dunia. Dan sekarang Jae-sub ingin memecahkan rekor tantangan dunia lagi dengan terjun dari ketinggian 8.000 meter, lalu ia akan mendarat ke jaring yang sudah disiapkan. Aksi tersebut disiarkan secara global dan jika Jae-sub berhasil melewati tantangan itu, ia akan diberi uang sejumlah 3 miliar oleh sponsornya. Hingga Yije yang sudah mendapat semua ingatan serta kemampuan Jae-sub itu, kini jadi lebih percaya diri dan siap untuk terjun ke jaring. Masyarakat yang menyaksikan pun sangat antusias, sama halnya dengan Yije yang berharap bisa mendapatkan uang 3 miliar itu. Namun naasnya, bukannya terjun ke jaring, Yije ternyata malah jatuh ke tanah. Yije pun mati dengan cara tragis, hingga seluruh dunia yang menyaksikan itu pun langsung terdiam. Lanjut ke episode 2, Yije yang mati di tubuh Jae-sub kini terbangun dan kembali bertemu si Maut. Nyawa Yije hidup di tubuh orang lain tersisa 10 dan si Maut ingin langsung menembak Yije untuk memulai kematian Yije selanjutnya. Tapi Yije protes karena ia merasa dirinya tidak akan mungkin bisa menghindari kematian meskipun ia diberi kemampuan dari si pemilik tubuh. Tapi si Maut meyakinkan Yije bisa menghindari kematian itu, namun Yije harus mencari caranya sendiri. Yije yang bingung pun jadi tidak ingin melanjutkan permainan dan Yije minta agar diampuni atas kesalahannya yang sudah meremehkan kematian di surat wasiatnya. Tapi si Maut bilang semua itu sudah terlambat dan Yije harus menjalankan hukuman itu karena ada dosa besar yang telah Yije lakukan selain bundir. Yije harus mengetahui dosa tersebut karena jika tidak, Yije akan tetap masuk neraka sekalipun Yije bisa selamat dari permainan kematian. Tapi Yije tidak merasa bersalah sebab kesalahan yang ia sadari hanyalah soal bundir dan bukan menyakiti orang lain. Si Maut pun minta Yije berpikir lagi agar Yije menyesali semuanya dan bisa bertobat. Tapi Yije malah menentang dan tidak mau bertobat. Yije merasa tidak melakukan kesalahan hingga si Maut yang kesal dengan keegoisan Yije jadi langsung menembak Yije sampai Yije hidup kembali di tubuh siswa SMA. Yije pun langsung melihat wajahnya di kaca, namun Yije dibuat kesal karena seorang murid bernama Jinsang rupanya sangat asik menertawakan kematian tragisnya Jae-sub. Yije pun jadi ingin menghajarnya, namun bola kristal yang masuk langsung memberi Yije ingatan siswa SMA itu. Nah, siswa SMA itu bernama Hyuk-soo, berumur 17 tahun. Hyuk-soo ini adalah seorang murid menyedihkan yang sering dirundung oleh Jinsang dan teman-temannya. Kehidupan Hyuk-soo di sekolah sudah seperti neraka, namun Hyuk-soo tetap mencoba kuat karena ia tidak ingin ibunya yang sudah bekerja keras untuknya mengalami kesedihan. Tapi suatu ketika, Hyuk-soo yang sudah tak tahan dirundung, akhirnya mulai menggertak Jinsang dengan mengancam bahwa ia akan mengakhiri hidup jika Jinsang merundungnya lagi. Tapi rupanya, Jinsang tidak peduli dan ia malah menampar Hyuk-soo, lalu menyuruh Hyuk-soo membawakan susu terlebih dahulu sebelum Hyuk-soo mati. Jinsang mengancam akan membunuh Hyuk-soo jika tidak membawakan susu, hingga karena alasan itulah, Hyuk-soo pun jadi benar-benar memutuskan mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan surat yang kini dibaca Yije. Yije pun sedih mengetahui Hyuk-soo mengakhiri hidup sama seperti dirinya. Namun Yije senang karena selama ia tidak bundir, itu artinya ia bisa menghindari kematian dan bisa terus hidup di tubuh Hyuk-soo. Tapi Jinsang mengganggu kesenangan itu. Yije pun jadi langsung menghajar Jinsang sampai tumbang. Namun Yije harus kalah karena temannya Jinsang yang jauh lebih kuat rupanya datang. Yije pun jadi tidak berkutik, hingga setelah itu Jinsang jadi langsung menghajar Yije terus menerus. Temannya Jinsang pun minta Jinsang berhenti, tapi Jinsang malah menampar si teman. Jinsang masih ingin menghajar Yije lagi,
Namun untungnya hal itu tidak terjadi karena pacarnya Jinsang datang. Setelah itu, Yije pulang ke hunian Hyuksu. Namun ketika melihat perhatian kecil ibunya Hyuksu terhadap Hyuksu, membuat Yije jadi teringat juga dengan perhatian ibunya. Yije sangat rindu dengan ibunya, hingga ketika makan, Yije jadi sedih karena terbayang wajah ibunya. Yije pun jadi ingin menghubungi ibunya menggunakan ponsel Hyuksu, namun Jinsang mengirim pesan minta diberi uang. Yije yang mengetahui selama ini Jinsang memalak Hyuksu pun jadi kesal, dan ia melangsungkan pembalasan dendam dengan cara memanas-manasi temannya Jinsang agar mau melawan Jinsang karena perbuatan Jinsang kemarin yang telah menampar si teman. Si teman yang terpancing pun jadi menegaskan bahwa dirinya bisa saja mengalahkan Jinsang, namun ia tidak bisa melakukan itu karena Jinsang punya backingan murid senior. Tapi Yije sama sekali tidak takut, hingga setelah itu Yije langsung menumpahkan makanan ke Jinsang di depan semua murid. Jinsang yang tidak terima jelas langsung minta si teman menghajar Yije. Tapi si teman menolak karena sebelumnya Yije telah meminta si teman untuk tidak ikut campur jika si teman ingin aman dari murid senior. Hingga sekarang Jinsang yang tidak terima dengan Yije pun jadi mengadu ke murid senior, dan si murid senior juga langsung bergegas mendatangi Yije. Si teman jelas panik, tapi Yije minta si teman tenang sampai tak lama murid senior datang. Awalnya murid senior mengira si teman yang mempermalukan Jinsang, tapi setelah Jinsang menunjuk Yije yang terlihat lugu, si murid senior jadi sangat kesal karena Jinsang membuang waktunya hanya karena seorang bocah seperti Yije. Murid senior yang merasa malu karena Jinsang tidak mampu melawan seorang bocah seperti Hyuksu, jadi memilih pergi dan ia tidak mau kenal dengan Jinsang lagi. Yije pun langsung mengejek Jinsang, membuat Jinsang yang tidak terima ingin menghajar Yije. Tapi si teman langsung menghajar Jinsang terlebih dahulu. Jinsang pun tidak bisa apa-apa tanpa backingan. Hingga akhirnya Jinsang sudah tak bisa terlihat keren lagi, karena setelah itu kekuasaan Jinsang telah diambil si teman, dan pacarnya Jinsang juga telah direbut murid senior. Jinsang jelas tidak terima akan hal itu, hingga ketika waktu berlalu, ia langsung balas dendam dengan membunuh Yije menggunakan batu. Yije pun terbangun kembali, dan nyawa Yije hidup di tubuh orang lain tersisa 9. Yije lalu marah ke si maut, sebab seharusnya ia bisa menghindari kematian di tubuh Hyuksu selama dirinya tidak bundir. Yije sangat kesal bisa dibunuh Jinsang, dan ia menyalahkan si maut yang dirasa telah merekayasa semuanya. Tapi si maut langsung menginjak kepala Yije sambil membantah bahwa ia tidak ikut campur soal kematian Yije. Si maut membenarkan Hyuksu harusnya mati karena bundir, tapi soal kematian Yije yang dibunuh itu semua karena pilihan Yije sendiri yang telah membuat Jinsang marah, sampai akhirnya Jinsang jadi membunuh Yije. Yije pun jadi merasa semuanya percuma, sebab ia sudah berusaha menghindari kematian tapi akhirnya tetap mati juga. Si maut pun minta Yije tidak putus asa, dan Yije jadi minta jiwanya dimasukkan ke tubuh orang yang lebih kuat. Tapi si maut memberitahu pilihan itu tidaklah menyenangkan, karena mulai sekarang Yije akan merasakan rasa sakit yang semakin memburuk dari kematian. Si maut pun langsung menembak Yije, hingga setelah itu Yije hidup kembali di tubuh seorang pria anggota geng yang sedang disekap. Anggota lain pun langsung ingin menginterogasi Yije dengan cara kekerasan, namun bola kristal yang masuk membuat Yije langsung mendapat ingatan pria tersebut, yang mana pria tersebut bernama Juhun, berumur 35 tahun. Nah, Juhun ini ternyata seorang tangan kanan dari bos mafia kriminal, dan ia ditugaskan bosnya untuk membereskan masalah dengan cara apapun. Namun suatu ketika, Juhun mengkhianati bosnya dengan membawa kabur wanita simpanan bosnya, karena ternyata Juhun jatuh cinta dengan wanita simpanan bosnya. Juhun juga telah mengambil uang 10 miliar milik bosnya, namun pada saat kabur, Juhun ternyata tertangkap oleh anak buah bosnya, hingga Yije yang kini mengetahui semua tentang Juhun, jadi langsung melawan semua anak buah bosnya dengan kemampuan milik Juhun. Yije pun berhasil mengalahkan mereka semua, namun setelah itu, Yije berpikir tidak mau terus-terusan hidup di tubuh orang kriminal seperti Juhun. Tapi Yije tidak bisa apa-apa karena Yije ingat perkataan si maut, apabila ia bundir saat hukuman berlangsung, si maut memastikan Yije akan masuk neraka. Yije pun jadi bingung harus apa, tapi akhirnya Yije memutuskan untuk terus hidup karena mungkin ia akan bisa menghindari kematian di tubuh orang kuat seperti Juhun. Yije juga ingin mengambil uang 10 miliar yang sebelumnya disimpan Juhun, hingga setelah itu Yije jadi langsung pergi mengendarai motor. Tapi si anak buah yang menyadari itu ternyata langsung melapor bosnya
dan si bos juga langsung mengerahkan anak buah serta membayar polisi untuk menangkap YJ. Para anak buah pun langsung bergegas melakukan segala cara untuk menghentikan YJ. Tapi YJ yang mendapat kemampuan Juhun jelas bisa menghindari segala rintangan itu. Sampai akhirnya YJ berhasil lolos, meninggalkan para anak buah yang malah celaka. Lanjut ke episode 3, YJ yang masih terus dikejar oleh polisi dan anak buah bosnya masih berusaha menjauh dengan masuk ke mall. Tapi karena dikepung, YJ pun menghindar dengan menaiki lift. Namun sayangnya, para anak buah ternyata sudah menunggu di atap dan si bos jadi langsung menodongkan senjata lalu minta YJ menyerah. Tapi YJ memilih kabur dengan terjun ke kolam renang menggunakan motornya. Si bos pun tidak bisa lagi menjangkau keberadaan YJ, hingga YJ yang berhasil lolos jadi sangat yakin bahwa ia akan bisa bertahan di tubuh kuat milik Juhun. Setelah itu, YJ menemui wanita yang disukai Juhun. Si wanita pun langsung memeluk YJ, membuat YJ jadi yakin si wanita pasti benar-benar tulus mencintai Juhun. YJ pun jadi langsung menunjukkan si wanita lokasi tempat ia menyimpan uang. Namun saat diberitahu, si wanita ternyata malah langsung menembak YJ. YJ pun jadi terbangun kembali, dan nyawa YJ untuk hidup di tubuh orang lain kini tersisa 8. YJ jadi yakin alasan si wanita membunuhnya karena dendam kepada Juhun, karena mungkin Juhun pernah menyakiti keluarga si wanita. Tapi si maut malah menertawakan YJ, lalu menjelaskan bahwa si wanita membunuh YJ karena demi uang. Juhun juga dibunuh oleh si wanita karena alasan itu, dan si maut juga yakin orang bodoh seperti YJ pasti tidak pernah terfikirkan hal itu. Tapi YJ membantah dalam hati bahwa ia tidaklah bodoh karena ia sudah punya rencana yang mana ia akan mengambil semua uang yang disimpan Juhun. Setelah itu, ia akan kabur dari penjara kematian yang dibuat oleh si maut. YJ pun tersenyum setelah terfikir rencana itu, hingga si maut jadi langsung menodongkan pistol sambil memastikan bahwa YJ tidak akan bisa lagi tersenyum seperti itu. YJ tentu bingung, tapi si maut langsung menembak YJ sampai akhirnya YJ hidup kembali di tubuh seorang narapidana yang berada di sel isolasi. YJ tentu kesal sekaligus takut karena selain bola kristal belum muncul, YJ takut dengan narapidana lain yang berada di selnya. Tapi saat YJ dibawa sipir ke selnya, ternyata YJ cukup dihormati oleh napi lain. Bahkan teman napinya memberitahu YJ bahwa 4 hari lagi mereka akan dibebaskan. Si teman pun minta YJ untuk tidak membuat masalah lagi, karena si teman takut YJ akan dibunuh oleh napi psikopat yang berada di sel mereka. YJ pun agak bingung dengan maksud perkataan si teman, tapi setelah itu, napi psikopat yang disebut si teman rupanya benar-benar datang, dan YJ yang menyaksikan langsung tercengang karena napi psikopat yang dimaksud si teman ternyata Jinsang. YJ yang ingat Jinsang sebelumnya membunuh dirinya saat di tubuh Hyuk-soo pun jadi langsung menghajar Jinsang. Para napi pun jelas langsung melerai karena mereka takut Jinsang membunuh YJ. Tapi YJ tidak takut karena harusnya dirinya lah yang membunuh Jinsang. Jinsang pun tidak terima dan ia jadi tidak akan membiarkan YJ keluar penjara dalam keadaan hidup. YJ jelas tidak takut, namun bola kristal kembali masuk membuat YJ langsung mendapat ingatan bahwa pria yang tubuhnya kini YJ gunakan itu bernama Taesang, berumur 21 tahun. Taesang ini rupanya seorang petarung yang bercita-cita menjadi atlet MMA. Namun suatu ketika, Taesang terpaksa mengubur mimpinya itu karena Taesang harus membantu melunasi hutang-hutang ibunya dengan cara menerima tawaran dari seorang pengacara. Pengacara tersebut akan memberi Taesang uang 200 juta won asalkan Taesang mau dijadikan tersangka atas kasus tabrak lari menggantikan bos dari pengacara itu. Taesang saat itu berumur 18 dan masih di bawah umur. Jadi si pengacara yakin Taesang tidak akan dihukum lama karena Taesang hanya akan dikenakan masa percobaan. Taesang pun setuju dengan tawaran si pengacara, hingga di hari selanjutnya Taesang langsung menyerahkan diri ke kantor polisi dengan mengaku bahwa ia telah melakukan tabrak lari menggunakan kendaraan curian. Pengakuan palsu Taesang pun langsung diterima dan Taesang berharap bisa bebas secepatnya agar ia bisa melunasi hutang ibunya dan juga bisa menggapai cita-cita menjadi petarung MMA. Hanya saja pada saat persidangan, korban yang ditabrak oleh bos pengacara ternyata tewas, hingga akhirnya Taesang jadi divonis hukuman 2 tahun penjara atas tuntutan kasus pembunuhan. Taesang jelas tidak terima dan ia minta dipertemukan oleh bosnya si pengacara. Tapi si pengacara seolah tidak mau bertanggung jawab karena ia sudah memberikan uang ke Taesang sesuai perjanjian mereka. Tapi Taesang masih tidak terima karena seharusnya
ia berhak mendapatkan uang lebih banyak sebab kini ia divonis 2 tahun penjara. Taesang minta diberi uang 1 miliar karena jika tidak, Taesang akan menyewa pengacara lain untuk membongkar kejahatan bosnya si pengacara. Taesang yakin bosnya pengacara akan mendapat hukuman berat karena selain kasus tabrak lari, si bos pengacara juga sudah membuat anak di bawah umur seperti Taesang masuk penjara dengan disuruh membuat pengakuan palsu. Si pengacara yang tidak terima pun jadi mengancam akan membunuh Taesang jika Taesang membongkar semuanya. Tapi Taesang sama sekali tidak takut karena penjara itu akan mengajarkan Taesang caranya bertahan hidup. Hingga IJ yang akhirnya sudah mendapatkan semua ingatan Taesang pun kini mencoba tenang. Sampai setelah itu ia kembali mendapat ingatan saat Jinsang baru masuk penjara. Nah jadi pada saat Jinsang masuk penjara, Taesang dan teman-teman napinya mengira Jinsang ini didakwa atas kasus pelecehan. Tapi Jinsang langsung menegaskan bahwa ia didakwa atas kasus pembunuhan. Jinsang mengakui dirinya sebagai psikopat yang haus darah, sehingga ia jadi minta Taesang dan yang lainnya untuk tidak mengusiknya. Karena jika sampai mengusik, Taesang dan yang lainnya akan menjadi korban Jinsang selanjutnya. Hingga IJ yang kini sudah mengetahui semuanya pun langsung tertawa dan memuji Jinsang sebagai aktor yang hebat. Jinsang jelas bingung, tapi IJ langsung memberi pelajaran ke Jinsang dengan menamparnya berkali-kali. Jinsang sama sekali belum berubah dan malah menipu semua orang membuat Taesang kesal. Tapi Jinsang kesal balik dan ia malah mengancam akan membunuh IJ. IJ pun tidak takut sama sekali dan ia langsung menampar Jinsang lagi. IJ pun mengaku sedang ingin membunuh, hingga hal itu membuat Jinsang langsung ketakutan. Setelah itu malah minta ampun atas kesalahannya karena sudah mengancam IJ. IJ pun tidak mau memaafkan karena seharusnya Jinsang minta maaf kepada Hyuksu yang sudah Jinsang bunuh. Jinsang jelas kaget mendengar IJ mengetahui soal Hyuksu, hingga IJ jadi langsung memberitahu para napi bahwa Jinsang yang selama ini mereka anggap sebagai psikopat sebenarnya hanyalah seorang pecundang di sekolah. Jinsang telah ditindas balik oleh sosok Hyuksu yang dulu ia rundung, namun karena tidak terima, Jinsang akhirnya membunuh Hyuksu dengan cara pengecut. Jadi, Jinsang selama ini berpura-pura menjadi psikopat karena ia ingin menjadikan itu sebagai senjata untuk menakut-nakuti mereka agar mereka menghormati Jinsang. Para napi yang tidak terima selama ini ditipu pun jadi langsung menghajar Jinsang sampai akhirnya setelah itu kehidupan Jinsang di penjara benar-benar tertindas. IJ yang menyaksikan tentu puas karena memang itulah balasan yang harus Jinsang terima atas perbuatannya selama ini. Setelah itu IJ ikut bekerja bersama para napi lainnya. Namun seorang napi tiba-tiba ingin melukai IJ dengan alat pemotong, tapi untungnya IJ bisa menghindar sehingga alat pemotong itu jadi berbalik ke napi yang ingin melukai IJ. IJ yang panik pun jadi minta pertolongan sipir untuk membawa si napi ke rumah sakit. Tapi setelah itu sekelompok napi lain malah ingin menghabisi IJ. Si teman napi pun keluar dan sekelompok napi lain langsung memberitahu IJ bahwa mereka diperintah oleh klien dari seorang pengacara untuk tidak membiarkan IJ keluar hidup-hidup. IJ pun tahu siapa orangnya, hingga setelah itu sekelompok napi langsung menyerang IJ. Tapi IJ yang memiliki kemampuan bertarung milik Taesang tentu bisa melawan sampai akhirnya satu persatu dari mereka berhasil IJ kalahkan. Si teman yang datang ingin membantu pun langsung terdiam dan IJ hanya tersenyum dengan penuh kebanggaan. Setelah waktu berlalu, si teman kemudian curhat ke IJ jika ia menyesal berada di penjara dan juga ia takut setelah bebas orang-orang tidak lagi menerimanya. Si teman lalu menanyakan bagaimana IJ dan IJ pun mengaku jika ia sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan hidupnya. IJ sudah terjebak di penjara bernama kematian dan juga sudah melihat seperti apa itu neraka, sehingga kini IJ jadi mengerti bahwa kehidupan adalah kesempatan yang sangat berarti. Jadi IJ yakin si teman tidak akan terlambat karena si teman masih memiliki kehidupan yang berarti menjadi kesempatan bagi si teman untuk berubah. Setelah itu, 2 hari sebelum IJ bebas, ternyata Jinsang berniat ingin membunuh IJ dengan tusuk gigi. Tapi hal itu langsung disadari IJ, hingga IJ makin tidak habis pikir dengan Jinsang yang masih tidak berubah. Jinsang pun tidak peduli lagi dengan kehidupannya, dan ia menyalahkan IJ karena gara-gara IJ, Jinsang jadi semakin ditindas oleh napi lainnya. IJ yang kesal pun jadi ingin membunuh Jinsang. Tapi niat itu IJ urungkan karena ia ingat rencana awal di mana ia ingin secepatnya mengambil uang 10 miliar yang disimpan Juhun. IJ pun jadi memilih menakut-nakuti Jinsang dengan mengungkit semua perbuatan Jinsang dulu terhadap Hyuksu dan temannya sendiri. Jinsang pun jadi takut dan IJ
jadi mengaku bahwa ia bisa melihat serta bisa bicara dengan hantunya Hyuksu. Hyuksu ingin tahu apakah Jinsang menyesali semua perbuatannya terhadap Hyuksu. Tapi Jinsang tak sedikit pun menyesal dan ia malah menyalahkan Hyuksu yang dianggap telah menghancurkan hidupnya. Yije pun jadi menampar Jinsang lagi, kemudian makin menakut-nakuti Jinsang sampai Jinsang akhirnya ngompol. Dan singkatnya, hari pembebasan Yije akhirnya tiba. Namun sebelum pergi, Yije memberikan Jinsang susu, di mana susu itu ternyata susu yang dulu sering Jinsang minta dari Hyuksu. Jinsang pun langsung menjerit ketakutan, hingga Yije yang melihat Jinsang sebentar lagi akan gila jadi cukup lega, karena mungkin cara itu akan membuat Jinsang merasakan sakit dalam waktu yang lama, sampai akhirnya Jinsang benar-benar hancur sendiri. Setelah itu, Yije akhirnya bebas bersama teman napinya. Si teman napi dijemput pria berjas hitam, sementara Yije langsung ditemui si pengacara dan si pengacara langsung memberikan uang yang dulu Taesang minta. Tapi Yije yang kini hidup di tubuh Taesang menolak uang itu karena ia ingin bertaubat. Lagi pula semua sudah berlalu, sehingga Yije sudah ikhlas dan ia berjanji tidak akan mengatakan apa-apa tentang bosnya si pengacara sampai ia mati. Yije lalu minta si pengacara untuk tidak menemuinya lagi, dan setelah itu Yije mendatangi tempat di mana Juhun dibunuh oleh wanitanya. Juhun juga sebelumnya menyimpan uang di tempat itu, sehingga Yije jadi langsung menaiki perahu. Sampai setelah itu Yije ternyata berhasil mengambil uang yang disimpan Juhun. Yije tentu senang, tapi ia bingung untuk apa semua uang itu, karena ia takut jika beli sesuatu orang-orang akan curiga, dan jika disimpan di bank juga pasti makin bahaya. Yije pun jadi memilih beristirahat, namun Yije kembali memimpikan ibunya. Yije pun jadi sedih sampai ia dibangunkan oleh panggilan masuk dari ibunya Taesang. Yije sebenarnya agak berat untuk mengangkat karena Yije masih merasa bersalah dengan ibunya, sebab dulu sebelum bundir Yije tidak mengangkat panggilan dari ibunya. Tapi Yije kini tetap mengangkat panggilan dari ibunya Taesang, meski akhirnya Yije harus kembali rapuh karena perhatian ibunya Taesang membuat Yije kembali terbayang wajah ibunya. Yije pun jadi semakin sedih, hingga ketika waktu berlalu, Yije datang ke stasiun lalu pergi ke loker untuk menyimpan uangnya. Yije lalu memisahkan uang untuk ia berikan ke ibunya Taesang, kemudian Yije menyimpan sisa uangnya di loker. Namun, batas penyimpanan di loker tersebut hanya maksimal 4 hari sampai pukul 21. Tapi Yije yang yakin dirinya pasti bakal sempat mengambil uang itu, jadi tidak mempermasalahkan, hingga setelah itu ia langsung berjalan pulang ke hunian Taesang. Ibunya Taesang lalu menghubungi dan Yije mengaku sebentar lagi akan sampai. Namun naasnya Yije tiba-tiba ditusuk seseorang yang mana ternyata orang itu adalah ayah dari korban yang dulu ditabrak oleh bosnya si pengacara. Si ayah sangat dendam kepada Yije dan ia tidak terima dengan putusan hakim, sehingga sekarang si ayah jadi ingin membunuh Yije. Namun Yije langsung minta maaf serta menjelaskan bahwa ia bukan pelakunya. Yije pun jadi ingin lanjut menjelaskan, tapi si ayah kabur sebab tak lama dari itu, teman napinya Yije rupanya datang. Si teman cukup lega melihat Yije tidak mati, tapi setelah itu, si teman malah mengeluarkan pisau karena ternyata ia ingin membunuh Yije. Yije tentu sangat tidak menyangka padahal mereka teman, tapi si teman menegaskan bahwa selama ini di penjara ia hanya menahan diri dari Yije. Si teman sebenarnya ingin menghabisi Yije sejak saat Yije bertarung dengan sekelompok napi, namun ia gagal, sehingga ia jadi memilih menghabisi Yije sekarang demi mendapatkan uang. Yije pun minta si teman mengurungkan niatnya dan Yije berjanji akan membayar si teman. Tapi si teman tidak percaya, hingga setelah itu ia langsung menghabisi Yije. Yije pun tewas dengan meninggalkan panggilan dari ibunya Taesang, hingga ketika terbangun kembali, Yije sangat sedih karena situasi kematian itu mengingatkan Yije akan ibunya. Nyawa Yije hidup di tubuh orang lain pun kini tersisa 7, dan si maut langsung memuji Yije karena Yije tidak pernah gagal dalam memenuhi harapannya. Yije pun merasa sedikit kesal karena andai saja si ayah korban tidak menusuknya lebih dulu, pasti Yije bisa menghindari kematian. Yije pun jadi menyesal karena harusnya ia mendatangi keluarga korban terlebih dahulu untuk minta maaf. Tapi si maut sudah menduga Yije pasti lupa karena Yije memang anak egois yang tidak pernah memikirkan kesedihan orang lain. Si maut menganggap Yije bodoh, tapi Yije yang masih memikirkan uang 10 miliar memilih tidak menanggapi dan ia malah minta si maut untuk menembaknya lagi. Si maut pun merasa aneh dengan Yije yang terburu-buru, tapi akhirnya ia langsung menembak Yije sambil memberikan senyum.
Yije pun hidup kembali di tubuh orang lain. Namun kali itu, Yije tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara karena Yije ternyata hidup di tubuh bayi. Yije pun jadi tahu maksud senyuman si maut sebelumnya, sehingga sekarang ia yang kesal jadi hanya bisa menangis sebab sekarang ia tidak bisa mengambil uang 10 miliarnya karena perbuatan si maut. Lanjut ke episode 4, Yije yang hidup di tubuh bayi kini terus menangisi uang 10 miliarnya sampai membuat si isi KP terganggu. Si ibu dari bayi itu kemudian datang minta maaf lalu membawa Yije. Tapi setelah itu, si ibu malah marah-marah karena Yije bikin ribet dan selalu mengganggunya. Si ibu pun langsung membanting Yije saat sampai rumah. Setelah itu, minta si ayah untuk menyuapi Yije makanan kadaluarsa. Yije jelas menolak, membuat si ayah jadi ikut kesal. Tapi setelah itu, Yije jadi agak tenang karena polisi dan pekerja dari Dinas Perlindungan Anak rupanya datang. Mereka pun langsung memeriksa Yije setelah mereka mendapat kabar ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Yije. Tapi si ayah langsung membantah dengan bilang bahwa ia tidak mungkin melakukan kekerasan karena dirinya juga bekerja di Dinas Perlindungan Anak. Si ayah tidak terima dituduh seperti itu hingga polisi dan pekerja Dinas Perlindungan Anak yang tidak enak jadi minta maaf dan setelah itu pergi. Yije pun langsung menangis minta tolong. Namun tangisan Yije malah membuat si ibu makin murka sampai akhirnya si ibu langsung membunuh Yije. Yije pun terbangun kembali dan nyawa Yije hidup di tubuh orang lain tersisa 6. Yije masih kesal serta tidak habis pikir dengan si ibu karena bisa-bisanya melakukan hal sekeji itu dengan bayi yang tidak bersalah. Tapi si maut malah menyalahkan Yije karena nasib Yije yang harusnya lebih beruntung dari si bayi harusnya membuat Yije bersyukur. Namun bukannya bersyukur, Yije malah memilih menyia-nyiakan hidup dan memilih mati. Yije pun jadi minta ditembak lagi, membuat si maut jadi bertanya dengan Yije yang terburu-buru. Tapi Yije tidak menjawab karena apapun yang Yije lakukan di kehidupan selanjutnya, si maut juga pasti tidak peduli. Si maut pun membenarkan hal itu, tapi ia memperingati jika Yije sampai membunuh pada saat dihukum, si maut tidak akan tinggal diam. Yije pun menuruti hingga si maut langsung menembaki Yije sampai Yije hidup kembali di tubuh seorang pria tampan yang kini berada di stasiun. Yije pun langsung buru-buru mengambil uang 10 miliarnya di loker. Hingga tak lama dari itu, Yije langsung mendapat ingatan dari bola kristal tentang pria tampan tersebut. Nah, pria tampan itu bernama Geun-woo, berumur 24 tahun. Geun-woo ini sejak kecil sudah menjadi idaman para wanita. Sehingga ketika dewasa, berkat ketampanannya, Geun-woo akhirnya bisa dengan mudah mendapatkan uang dengan menjadi model. Yije pun kini sangat senang karena selain hidup di tubuh orang tampan, Yije kini juga memiliki banyak uang. Setelah itu, Yije pulang ke hunian Geun-woo. Yije pun melihat-lihat sekitar sampai ia menemukan berita di koran yang mana orang tua yang sebelumnya menyiksa si bayi ternyata sudah ditangkap. Berita koran itu juga berisi kasus pembunuhan, pembakaran, serta kasus kecelakaan, membuat Yije yang membaca surat itu jadi penasaran musibah seperti apa yang akan membuat Geun-woo mati. Yije pun menebak-nebak, tapi tak lama Yije dihubungi temannya Geun-woo, di mana si teman mengundang Yije untuk datang ke pesta. Yije yang bingung pun terpaksa setuju, sampai ketika di pesta, Yije ternyata sudah mabuk parah. Si teman jelas bingung dengan Yije yang minum banyak, tapi setelah itu si teman menyuruh Yije untuk mendekati CEO perusahaan Taekang agar Yije bisa menjadi model di perusahaan Taekang. Yije yang mendengar nama Taekang tentu tidak asing, sampai setelah itu Taewo yang menjadi CEO di perusahaan Taekang ternyata benar-benar datang. Si teman pun langsung memperkenalkannya ke Yije, dan Yije yang sudah mabuk parah langsung mengaku jika ia dan Taewo sudah pernah bertemu. Tapi Taewo tidak menanggapi dan memilih pergi karena Yije sudah terlalu mabuk. Paginya, Yije yang tepar dibangunkan oleh kakaknya Geun-woo, di mana si kakak menyuruh Yije untuk menjaga kafe selagi ia ke luar negeri. Yije pun terpaksa menurut, dan si kakak juga langsung menyuruh Yije melayani pelanggan. Tapi Yije malah terdiam karena pelanggan yang datang itu ternyata Jisoo. Yije jelas tidak menyangka sampai ia jadi teringat semua kenangan dari awal mula kisah cintanya bersama Jisoo dulu sampai kisah cintanya berakhir. Jisoo pun langsung memesan minum, membuat Yije yang melayani jelas salah tingkah serta tak bisa menahan rasa gugupnya. Si kakak yang tahu Yije menyukai Jisoo pun jadi memberitahu Yije jika Jisoo sering datang ke kafe mereka. Yije langsung mengira Jisoo tidak bekerja,
Tapi si kakak memberitahu bahwa Jisoo berprofesi sebagai penulis novel. Yije pun jadi langsung mengeceknya di internet, hingga Yije rupanya benar-benar menemukan nama Jisoo, yang mana ternyata Jisoo sudah memenangkan penghargaan atas karya novelnya. Dan pada saat diwawancara, ternyata Jisoo mempersembahkan kemenangan itu untuk Yije, karena Yije adalah satu-satunya orang yang mendukung impian Jisoo. Jisoo yakin segala kesedihan Yije akan hilang setelah Jisoo memberitahu kemenangan itu. Namun saat Jisoo ingin memberitahu semuanya, Yije malah mengakhiri hubungan. Yije tentu kini sangat menyesali semuanya, hingga setelah itu ia memilih pergi ke perpustakaan untuk membaca novel karyanya Jisoo. Nah, saat membaca, Yije ingat dulu Jisoo pernah mengungkapkan menjadi penulis novel itu rasanya seperti telanjang di depan semua orang yang sedang membacanya. Yije pun kini menyadari perkataan Jisoo, karena memang beberapa tulisan yang Jisoo tulis di novelnya itu ternyata sesuai dengan pengalaman nyata antara Yije dan Jisoo. Nah, dulu Yije dan Jisoo punya kisah di mana Yije pernah berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Jisoo. Jisoo pun mempercayai perkataan Yije, sehingga ia langsung menuliskan semua kisah itu di novel. Namun ternyata Yije tak menepati janjinya, sehingga sekarang Yije yang membaca kisah itu tentu jadi sangat sedih. Yije lalu kembali mengingat momen bersama Jisoo, di mana dulu ia pernah diam-diam membelikan pulpen sebagai hadiah untuk Jisoo agar Jisoo semakin bersemangat mengejar cita-citanya menjadi penulis. Namun sayangnya, Yije belum sempat memberikan pulpen itu karena cobaan hidup yang terus menimpa Yije membuat Yije memilih mengakhiri hidup. Yije pun kini hanya bisa memandang Jisoo tanpa bisa apa-apa, sampai kemudian Yije melihat Jisoo didatangi seorang pria yang dulu mengantar Jisoo. Dan ternyata pria tersebut adalah kakaknya Jisoo. Yije pun semakin menyesali keputusannya dulu kepada Jisoo, hingga di hari berikutnya Yije jadi memanfaatkan waktu untuk dekat dengan Jisoo. Yije lalu memulai pendekatan dengan mengaku sebagai penggemar Jisoo, dan Yije mengaku ingin memberikan ide untuk dikembangkan menjadi novel. Jisoo pun jadi ingin tahu apa idenya, hingga Yije jadi langsung menceritakan tentang kisah seorang pria yang mati yang harus merasakan serangkaian permainan kematian yang dibuat oleh si maut. Yije menceritakan pengalamannya itu seolah cerita fiksi, dan ia juga mengecualikan kisah dirinya dengan Jisoo di cerita itu. Tapi Yije yang terlalu mendalami cerita membuat Jisoo merasa cerita itu seperti realistis, seolah Yije benar-benar sedang mengalaminya. Yije pun membenarkan, namun hanya di dalam hati. Jisoo lalu menyimpulkan cerita Yije bahwa karakter yang disebut maut benar-benar kejam. Yije pun langsung membenarkan itu dengan sangat menghayati, membuat Jisoo jadi tersenyum. Yije tentu langsung salah tingkah, tapi Jisoo mengaku suka dengan cerita Yije. Cerita Yije terdengar realistis, hingga Jisoo jadi ingin tahu nama karakter dari sosok pria yang mati. Yije terdiam mendengar pertanyaan itu, tapi setelah itu, ia mengaku belum memikirkan nama. Yije lalu minta tanda tangan Jisoo, dan Jisoo yang bersedia langsung mengeluarkan pulpen yang dulu belum sempat Yije berikan ke Jisoo. Yije tentu kaget melihat pulpen itu ada di tangan Jisoo, dan Jisoo pun jadi memberitahu bahwa pulpen itu adalah pemberian dari ibunya seseorang yang Jisoo cintai. Hingga setelah berjalannya waktu, Yije terus menunggu Jisoo dan terus ngobrol dengan menceritakan kisah kematian yang dialaminya. Namun Yije sempat terdiam ketika Jisoo bertanya mengapa karakter pria yang mati tidak pernah menemui ibunya. Padahal jika Jisoo menjadi pria yang mati, sudah pasti Jisoo akan menemui ibunya. Tapi Yije mengaku si pria tidak kuat bertemu ibunya karena menurut si pria hal itu terlalu menyakitkan. Jisoo pun tersenyum melihat ekspresi Yije mengatakan itu, sebab Yije sangat mendalami seperti benar-benar mengalaminya. Jisoo pun jadi memilih mendengar kelanjutan cerita Yije besok, dan sekarang Jisoo memutuskan pamit pulang karena sudah larut. Tapi hujan yang turun membuat Yije jadi langsung mengejar Jisoo untuk memberikan payung. Jisoo tentu langsung berterima kasih, dan Yije juga berpesan ke Jisoo agar mereka terus bertemu di hari-hari selanjutnya. Jisoo pun mengiyakan kemudian pergi, hingga Yije langsung kembali ke kafe. Tapi setibanya di kafe, seorang pelanggan tak sengaja memecahkan gelas. Yije pun jadi langsung membereskannya, namun tangannya malah terluka akibat mendengar pembicaraan dua orang pelanggan yang membicarakan bahwa telah terjadi kecelakaan pada seorang wanita yang sering datang ke kafe Yije. Yije yang mengira wanita itu Jisoo pun jadi langsung bergegas ke lokasi kecelakaan, sampai Yije langsung teringat dengan perkataan si maut yang mengatakan bahwa Yije akan merasakan rasa sakit yang semakin parah setelah kematian.
Yije juga pernah melihat si Maut membaca novel karya Jisoo, hingga Yije yang kini sudah berada di lokasi kecelakaan pun benar-benar langsung histeris setelah melihat payung yang ia berikan ke Jisoo ternyata sudah rusak. Yije pun jadi berusaha masuk ke TKP untuk melihat keadaan Jisoo, tapi setelah itu Yije terdiam karena Jisoo ternyata masih baik-baik saja. Jisoo pun langsung mengobati luka di tangan Yije dan ia berharap Yije baik-baik saja. Jisoo sebenarnya agak kaget melihat Yije histeris dan Yije mengaku dirinya bisa histeris seperti tadi karena ia mengira wanita yang kecelakaan adalah wanita yang ia kenal. Jisoo pun memahami apa yang Yije rasakan karena dulu Jisoo juga merasakan hal yang sama saat ia kehilangan orang yang ia cintai. Yije tentu berharap Jisoo segera membaik, namun Jisoo mengaku dirinya belum baik-baik saja sampai detik ini. Jisoo pun memutuskan pulang dan Yije minta Jisoo tidak lupa untuk bertemu besok. Tapi Jisoo tidak bisa menemui Yije karena jika ia terus mendengar cerita Yije, Jisoo jadi teringat akan seseorang dan ia jadi sangat merindukannya. Hingga di hari berikutnya, Jisoo memilih mendatangi rumah abunya Yije karena ia sangat merindukan Yije. Jisoo sangat merasa bersalah karena andai saja Jisoo bisa menahan Yije di malam itu, mungkin Yije tidak akan memutuskan mengakhiri hidup. Jisoo pun meminta maaf atas semuanya, hingga Yije yang menyaksikan kesedihan Jisoo dari kejauhan tentu jadi ikut sedih. Dan setelah Jisoo pergi, Yije mendekat ke lemari abunya sendiri. Namun, Yije dibuat kaget karena rupanya ibunya datang. Yije pun jadi menjauh, lalu memperhatikan si ibu, yang tak lama dari itu menangis karena si ibu masih menyimpan kesedihan atas kepergian Yije. Yije yang tak kuat mendengarnya pun jadi memilih keluar hingga setelah itu menangis karena merasa bersalah. Nah, untuk meringankan rasa bersalah terhadap si ibu, Yije pun jadi memutuskan diam-diam memberi si ibu uang yang Yije akui di surat uang tersebut berasal dari hasil keuntungan kripto. Namun, setelah menaruh uangnya di rumah, Yije yang tak kuat melihat fotonya bersama si ibu jadi langsung bergegas pergi. Yije menjauh sampai malam, hingga saat berhenti di pinggir jalan, Yije harus mati setelah tertimpa papan iklan. Tapi ternyata kejadian tersebut hanyalah mimpinya Yije. Yije pun sedikit tenang, sampai ketika waktu berlalu, Yije yang bertemu Jisoo dan sudah bercerita banyak, jadi memutuskan mengantar Jisoo pulang. Mereka jalan berdua, sampai momen itu akhirnya membuat Yije sadar bahwa berjalan berdua dengan Jisoo sudah cukup membuat Yije bahagia. Kebahagiaan itu juga harusnya sudah cukup membuat Yije bisa bertahan hidup. Namun sayang, Yije tak menyadari itu dari awal, sehingga kini Yije hanya bisa menyesal dan jadi enggan mati karena ia takut tidak bisa bertemu Jisoo lagi. Jisoo lalu bertanya ke Yije, apakah cerita tentang pria yang terus mengalami kematian akan bisa berakhir bahagia? Tapi Yije tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jisoo pun jadi berharap si pria bisa berakhir bahagia karena Jisoo kasihan dengan si pria. Si pria memilih mati karena hidupnya menderita. Bahkan saat hidup di tubuh orang lain, si pria harus terus mengalami ketakutan. Jisoo merasa tidak tega dengan si pria, karena sekalipun si pria hidup, rasanya percuma, sebab si pria tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Karena menurut Jisoo, orang paling bahagia adalah orang yang bisa menjadi dirinya sendiri. Yije pun langsung terdiam mendengar perkataan Jisoo, hingga akhirnya Yije jadi memutuskan jujur menceritakan semuanya karena ia berpikir hari itu akan menjadi hari terakhir dirinya hidup. Yije yang hidup di tubuh Gen-u pun langsung memulai ceritanya dengan mengungkit kisah cintanya dulu bersama sosok wanita yang ia temui 7 tahun yang lalu. Selama Yije bersama wanita itu, Yije sedih karena ia tidak pernah bisa menunjukkan sisi terbaiknya. Yije merasa hanya menjadi beban bagi wanita itu, namun si wanita tetap tulus menerima Yije. Bahkan dengan bangganya, ia memperkenalkan Yije di hadapan semua orang. Yije juga menceritakan segala hal tentang wanita itu, dan ia sangat berharap si wanita baik-baik saja. Yije merasa bodoh telah menyia-nyiakan wanita itu, hingga kini ia langsung menyampaikan permintaan maaf kepada si wanita, dan ia berharap si wanita bisa melupakan orang bodoh seperti dirinya. Yije hanya mencintai si wanita, hingga Jisoo yang mendengar semua cerita Yije itu terdiam seketika dan langsung meneteskan air mata. Yije pun mengakui bahwa ia sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan orang yang selalu bersamanya pada saat ia hidup. Yije sangat ingin meminta maaf, namun Yije menyadari semua itu sudah terlambat karena ia sudah mati. Jisoo jelas tidak percaya akan hal itu, hingga Yije jadi langsung memberitahu bahwa cerita tentang seorang pria yang terus mengalami kematian itu sebenarnya adalah dirinya.
Ije minta Jisoo percaya meski hal tersebut terdengar gila, karena Ije kini benar-benar sedang mengalaminya dan ia sudah melewati 7 kematian. Ije sekarang hidup di tubuhnya Geun-woo dan Ije minta Jisoo percaya perkataannya karena nama dirinya di kematian pertama adalah Ije. Jisoo pun terdiam tidak menyangka mendengar hal itu, membuat Ije jadi terus meyakinkan. Namun naasnya sebuah mobil tiba-tiba menabrak mereka. Orang yang menabrak pun langsung keluar mobil, hingga Ije yang menyaksikan dalam keadaan sekarat sangat tidak menyangka karena orang yang menabrak ia dan Jisoo ternyata Taewoo. Taewoo masih santai sambil memainkan korek, hingga Ije yang mendengar suara percikan korek itu jadi langsung menyadari bahwa Taewoo ini ternyata adalah dalang dari kematian Jin-tae, Jae-sop, Ju-hoon, dan Taesang. Taewoo terhubung dengan kematian mereka berempat, dan sekarang si pengacara Taewoo yang keluar mobil pun langsung mual setelah melihat jasadnya Jisoo. Namun, Taewoo yang psikopat sama sekali tidak merasa bersalah, dan ia malah menyebut jasad Jisoo seperti boneka tali. Ije tentu kesal, namun ia yang sekarat tidak bisa apa-apa, hingga Taewoo jadi langsung membunuhnya dengan cara menyekap. Jasad Ije dan Jisoo pun langsung dibawa ke polisian, hingga setelah itu Ije bangkit kembali dalam keadaan sedih. Ije sangat terpukul atas kematian Jisoo, hingga ia yang tak terima jadi akan melakukan balas dendam kepada Taewoo di sisa nyawa yang tersisa 5. Ije bersumpah akan membunuh Taewoo, namun sebelum itu ia memilih mendekat ke si maut kemudian langsung menembaknya. Dan itulah seluruh alur series Dead Game Part 1. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.